Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Dzu tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita lanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bawa'ithul Khalas minadz dzunub, kiat-kiat untuk melepaskan diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan kita masuk kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang ketujuh. Kata beliau, as-sabi'u masyhadul iwad. Yang ketujuh adalah menampakkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi tebusan. Wa huwa ma wa'adahu Allah wa huwa ma wa'ada Allah Subhanahu bihi min ta'widin man tarakal maharim li ajli. Yaitu keyakinan bahwa Allah telah menjanjikan Subhanahu wa ta'ala, menjanjikan kompensasi, menjanjikan balasan bagi siapa saja yang meninggalkan perkara-perkara yang haram karenanya. Ketika ada seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan perkara-perkara yang haram karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan balasan yang baik. Wa naha nafsahu an hawa. Dan bagi siapa saja orang yang menaklukkan hawa nafsunya, wal yuwazina bainal iwad wal muawwad fa ayyuhuma kana aula bil ithar ikhtarahu wartadahu li nafsi. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keseimbangan antara balasan dan orang atau pihak yang diberi balasan, maka dari dua perkara tersebut mana yang lebih didahulukan, maka akan dipilihnya dan akan puas dengan dirinya. Perkataan Imam Ibnu Qayyim ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq. Kata beliau, al-amru sabi' min hadhil bawa'ith, perkara yang ketujuh dari kiat-kiat berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan, yaitu al-fauzu bil iwad minallah azza wa jalla. Sukses, berhasil dengan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tarakta ya abdallahil ma'siyata khaufan minallahi wa talaban ridah wa ri'ayatan lil iman fa innallaha sayu'awwiduka fid dunya biladzatin fil qalbi wa sa'adatin fin nafsi wa barakatin fil hayah. Maka apabila engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan karena sebab dua hal, yaitu karena takut kepada Allah dan karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha dari Allah, dan juga karena perlindungan atau menjaga keimanan agar tetap berada di puncaknya, maka sesungguhnya Allah pasti akan memberikan balasan di dunia dengan rasa lezat dalam hati. Dengan rasa lezat dalam hati, rasa kebahagiaan di dalam jiwa dan keberkahan dalam kehidupan. Maka ketika seorang tadi meninggalkan kemaksiatan dengan tiga hal, kata Syekh. Yang pertama tadi karena takut kepada Allah, yang kedua karena mengharapkan ridha Allah, dan yang ketiga untuk menjaga keimanan. Karena sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa
ketika seorang melakukan kemaksiatan, saat dia bermaksiat, maka saat itu dia pantas disematkan kepadanya label yang menunjukkan berkurangnya kualitas keimanannya. Imma dia disebut dengan mukminun fasik, mukminun fajir, atau mukminun asim. Mukmin yang fasik, mukmin yang fajir, atau mukmin yang durhaka, yang bermaksiat. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah, meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah, karena mengharapkan ridha Allah dan untuk melindungi kesempurnaan imannya, maka Allah pasti akan memberikan balasan. Pertama, balasan di dunia dengan 3 hal, yaitu Allah tumbuhkan rasa kelezatan dalam hatinya. Maka dia akan merasakan nikmat dengan imannya. Dia akan merasakan lezat dengan ibadahnya. Dia akan merasakan nikmat dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Saat dia melakukan ketaatan, maka dia akan merasakan kenikmatan saat itu. Demikian pula dia akan merasakan kebahagiaan di dalam jiwanya. Jiwanya akan senang, jiwanya akan berbahagia dengan segala keadaan yang dia hadapi di dunia. Dan balasan yang ketiga di dunia yaitu diberikan keberkahan dalam hidup. Apa itu keberkahan? Para ulama jelaskan al-barakatu ziyadatul khair. Barakah itu adalah ditambahnya kebaikan. Walaupun mungkin dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah, sedikit yang dia miliki. Tapi yang sedikit itu menambahkan banyak kebaikan baginya. Ini disebut dengan barakah. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Di mana Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Kami akan berikan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan baginya dengan balasan yang lebih baik dari perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, ini tipikal balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah balas, maka balasan terhadap kebaikan Allah berikan balasan yang lebih baik dari apa yang diperbuat oleh hamba. Sebaliknya, kalau perbuatan hamba itu adalah keburukan, maka balasannya hanya balasan yang setimpal. Satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Tapi kalau satu kebaikan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Bahkan dari sisi kebaikan tadi, ketika seorang hamba hanya atau baru sampai tingkat berniat, memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, saat itu pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Nabi SAW bersabda, "Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha." Ini hadis ketika Nabi SAW menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Kisah yang sangat masyhur insyaallah di tengah-tengah kita. Di akhir Nabi SAW menyebutkan, "Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan kebaikan, tapi enggak jadi melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan berikan dia satu pahala. Satu pahala Allah berikan bagi siapa? Bagi orang yang berniat. Baru berniat udah dapat pahala jamaah. Ya. Tapi hadis ini jangan jadikan dalil, udah yang penting niat dulu. Niat terus kagak beramal-amal. Jadi ketika ada seorang melakukan atau ingin melakukan sesuatu, berniat melakukan sesuatu dari kebaikan,
Kemudian tidak jadi karena mungkin sebabnya ada sesuatu yang menghalanginya, maka dia tetap akan mendapatkan satu pahala. Kemudian kata Nabi, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan barang siapa yang berniat dengan satu kebaikan kemudian dia melakukannya, yang merealisasikan niatnya tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Kata Nabi, maka Allah akan catat baginya dari satu kebaikan yang dia lakukan tadi, satu kebaikan yang dia niatkan kemudian direalisasikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Enggak sampai di situ. Allah akan balas menjadi sab'i mi'ah, menjadi 700 kali lipat. Dari 10, dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 700. Tidak sampai situ, ila ad'afin katsirah katanya. Kemudian dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Ini satu kebaikan. Satu amal soleh. Ini tipikal tadi apa? Ketika Allah membalas kebaikan. Namun ketika seorang hamba melakukan keburukan, maka berbeda sifatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah." Ketika seorang berniat untuk melakukan satu keburukan, melakukan satu dosa, berniat melakukan satu dosa, tapi tidak jadi melakukannya. Tidak jadinya ini bukan karena kehilangan kesempatan jamaah, tapi apa? Tidak jadinya karena Allah, dia tinggalkan karena Allah. Berniat melakukan satu keburukan, kemudian dia teringat bahwa Allah, benar bahwa Allah adalah zat yang akan mengampuni dosa. Tapi dia ingat juga bahwa Allah syadidul iqab, ya, dzul. Allah adalah zat yang sangat keras, sangat dahsyat siksaannya, sangat panjang durasi siksaannya. Benar Allah qabilut taubah, Allah zat yang menerima taubat, ghafirudz dzanb, mengampuni dosa. Namun di sisi lain juga Allah adalah zat yang maha keras dahsyat siksaan. Maka akhirnya dia pun meninggalkan dosa tersebut. Maka dia ketika enggak jadi merealisasikan dosanya, merealisasikan niat berdosanya, Allah akan catat baginya satu kebaikan. Bagaimana kalau dilakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah." Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu keburukan, satu dosa, satu kemaksiatan, sudah niat kemudian dilakukan, dapat kesempatannya, dapat momennya, maka Allah akan tulis hanya satu keburukan. Inilah bedanya tipikal Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan. Balasan kebaikan dilipat gandakan, balasan keburukan diberikan sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, diberikan setimpal. Makanya dalam surah Ghafir ayat ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa, maka dia tidaklah dibalas kecuali hanya balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Beda dengan kalau berbuat baik. Kata Allah, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Dan barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman. Ini syaratnya beramal saleh didasari dengan keimanan. Sama saja baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal saleh, mau laki-laki mau perempuan, tidak ada sisi diskriminasi sama sekali. Apa yang akan didapatkan? Faulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka berhak masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan mereka akan diberikan rizki di dalam surga dengan rizki tanpa batas, tanpa perhitungan. Nah, inilah perkara yang ketika kita tanamkan ke dalam sanubari kita, insya Allah kita akan benar-benar bersabar
untuk menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ketika kita bersabar untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sangat luar biasa. Di dunia Allah berikan 3 balasan. Allah akan berikan kelezatan baginya dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Demikian pula Allah berikan rasa bahagia, rasa gembira, dan Allah berikan barakah. Allah tambahkan kebaikan bagi hamba tersebut. Ini di dunia. Di akhirat masuk surga tentunya dan mendapatkan rezeki yang tak terbilang, tak terbatas. Maka ketika kita tanamkan hal tersebut dalam hati kita, maka kita akan merasa bahwa dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sesaat. Dan kita yakin bahwasanya kita berada di sebuah antrian panjang menuju satu keyakinan yang semua mengakui itu, semua meyakini itu. Apa itu? Datangnya kematian. Dan semua yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Maka tidak pantas bagi kita di dalam kehidupan yang sesaat ini, yang sebentar ini, dan kita berada di sebuah antrian, kita masih menunggu datangnya kematian. Karena hakikatnya kehidupan dunia ini hanyalah saat-saat di mana kita menunggu datangnya kematian. Maka sangat tidak pantas bagi kita untuk bermaksiat. Sangat tidak pantas kita menunggu sesuatu yang pasti. Dalam penantian tersebut kita malah melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka tanamkan dari dalam sanubari kita, dalam hati kita, ya, perkara tersebut, sehingga insya Allah dengan itu kita akan berusaha semaksimal mungkin bersabar meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Karena jemaah, ketika kita meninggalkan perkara yang haram pun dibutuhkan yang namanya kesabaran. Bagaimana para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di awal-awal pembahasan atau penjelasan beliau dari kitab Salasatul Usul, bahwa kesabaran itu kata beliau terdapat pada 3 perkara. Yang pertama, bersabar fi ta'atillah. As-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Saat melaksanakan ketaatan, saat beribadah kepada Allah, saat berpuasa, ya, saat bangun di kegelapan malam untuk menyantap sahur, saat bangun di kegelapan malam untuk qiyamul lail, saat di siang hari ketika pekerjaan sedang berat-beratnya, matahari sedang terik-teriknya, dahaga sedang kuat-kuatnya, kita harus bersabar melakukan ibadah puasa, menahan diri dari pelepas dahaga, pelepas lapar. Ini butuh kesabaran. Ketika melakukan ketaatan butuh kesabaran. Demikian pula ketika meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan kemaksiatan pun butuh yang namanya kesabaran. Kemudian kesabaran yang jenis ketiga yaitu bersabar ala aqdarillah. Bersabar ketika menghadapi takdir Allah. Ketika menghadapi ujian dari Allah, musibah dari Allah, itu pun membutuhkan kesabaran. Jadi bersabar itu dalam 3 perkara, bukan hanya dalam masalah musibah. Bersabar melakukan ketaatan, kemudian bersabar melakukan atau meninggalkan perkara yang haram, dan yang ketiga bersabar saat menghadapi ujian dan musibah. Ini tadi di dunia mendapatkan 3 perkara. Wa sayu'awwiduka fil akhirati bidukhulil jannati wa tamattu' bi na'imiha al-muqim jazaa'a tarkika lil athami wal ma'asi. Dan nanti di akhirat Allah akan berikan balasan, Allah akan berikan tebusan kepada engkau berupa dimasukkan ke dalam surga, dan itu adalah tujuan semua manusia. Keinginan, cita-cita seluruh manusia. Mu'minan kana am kafiran, baik orang mukmin maupun kafir. Orang kafir pun sangat ingin untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang musyrik pun ingin masuk ke dalam surga. Dan surga tidak akan bisa didapatkan dengan itu. Surga tidak akan bisa didapatkan dengan berleha-leha, bersantai-santai. Surga hanya bisa didapatkan dengan usaha yang besar, kemauan yang sungguh-sungguh.
Di antaranya apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Jadi nanti di akhirat ketika seorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa, dia akan masuk ke dalam surga, wattamattu' bi na'imihal muqim. Dan dia akan menikmati, bersenang-senang dengan segala kenikmatan yang Allah persiapkan di dalamnya, di mana kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga merupakan kenikmatan yang kekal. Beda dengan kenikmatan di dunia. Ya, walaupun sebanyak apapun jumlahnya yang didapatkan di dunia dibandingkan di akhirat sangat sedikit sekali. Sifat nikmat di dunia yang pertama apa? Jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Udah jumlahnya sedikit, apa? Durasinya terbatas. Durasinya terbatas. Sebanyak apapun kenikmatan tersebut ada batas akhirnya, ada masa kadaluarsanya, ada masa habis, ya, selesai. Maka saat itu sudah tidak bisa lagi merasakan kenikmatan tersebut. Nah, ini sifat kenikmatan dunia. Sedikit, terbatas, kemudian apa yang ketiga? Hina. Udah sedikit, terbatas, hina. Maka lihat bagaimana interaksi kita dengan dunia. Apakah kita termasuk orang yang bersabar dari kenikmatan dunia, ya? Atau malah orang yang ngoyo? Paham ngoyo ya Pak? Ya. Orang yang apa? Benar-benar berambisi untuk bisa mendapatkan dunia yang sedikit, terbatas, lagi hina. Kira-kira pantas enggak? Enggak pantas. Kira-kira pantas enggak? Dunia yang begitu sifatnya kita gunakan akhirat untuk membeli. Kita gadaikan akhirat untuk mendapatkan dunia yang sifatnya demikian. Maka sungguh sangat tidak pantas. Maka enggak pantas kita masih menyibukkan dengan kehidupan dunia, dengan usaha di dunia. Ketika mendengar azan berkumandang, kemudian kita tetap terus sibuk dengan dunia, enggak pantas. Sangat tidak pantas ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru untuk ibadah, untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat, kok kita malah mengalahkannya, ya, hanya gara-gara untuk bisa mendapatkan sedikit dari dunia. Maka sungguh sangat tidak pantas. Yang pantas adalah kita bersabar. Bersabar menghadapi kehidupan dunia, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kita bisa menikmati segala kenikmatan yang Allah persiapkan. Dan kenikmatan yang Allah persiapkan di sana tadi sifatnya permanen, sifatnya kekal dan melimpah. Bi ghairi hisab, tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut dengan saat di mana dia berdiri di hadapan Rabb-Nya di hari kiamat. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang menaklukkan jiwanya dari hawa nafsunya. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga lah tempat kembali. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allahi illa a'taka Allahu khairan minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali pasti Allah akan berikan balasan kepada kamu yang lebih baik dari perkara yang kamu tinggalkan. Maka sangat pantas bagi kita untuk benar-benar meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa syawahidu hadzal ba'its fi syar'i katsiratun jiddan. Dan dalil kiat yang ketujuh ini
dalam syariat itu banyak sekali. Fa inna man imtana'a min an syurbi ummil khaba'ith al-khamr bid dunya awwadahu rabbul alamin binahrin fil jannati min khamrin lam yataghayyar ta'muhu. Contohnya kata penulis kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, contohnya adalah seorang misalkan dia meninggalkan minum khamr, ummul khaba'ith, ya sumber keburukan. Karena khamr disebut sumber keburukan. Ketika seorang meninggalkan khamr di dunia, maka Allah akan beri tebusan, beri balasan. Ya berupa apa? Dibalasnya berupa ya sungai di surga, ya sungai yang isinya adalah khamr. Di mana sifat khamrnya itu lebih baik. Kalau di dunia sifat khamr kalau dibiarkan lama-lama akan terus proses fermentasinya akan terus berjalan. Rasanya akan berubah. Adapun khamr yang Allah berikan di surga, yang Allah siapkan di surga, maka lebih nikmat, lebih enak. Karena rasanya tidak akan berubah. Lam yataghayyar ta'muh kata Allah. Bi khilafi man ta'ata hadhihi al-muharramat wa'tada fi'laha wa lam yatub ila Allah 'azza wa jalla minha. Berbeda halnya dengan orang yang menikmati khamr di dunia. Orang yang menikmati keharaman tersebut di dunia, terbiasa melakukannya di dunia dan tidak bertaubat, enggan bertaubat kepada Allah azza wa jalla darinya, fa innahu sayuhrimuha fil akhirati kama sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Maka Allah akan mengharamkan khamr, sungai khamr di surga tersebut di akhirat nanti, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang minum khamr di dunia kemudian tidak bertaubat, enggan bertaubat darinya, maka Allah akan haramkan khamr baginya di akhirat. Kalau kita mungkin Pak yang enggak terbiasa minum khamr, yang biasa-biasa saja, ketika dengar hadis ini akan merasa biasa saja. Pun ketika misalkan kita berpikir di dunia ini, buat apa sungai khamr? Saya enggak suka khamr di dunia. Saya benci sama khamr di dunia, kan begitu ya. Tapi jemaah, kalau hadis ini didengar oleh orang yang enggak bisa lepas dari khamr, orang-orang luar negeri biasanya, ya. Orang-orang barat, mereka akan sangat kelimpungan ketika apa? Diharamkan khamr, tahu bahwa Islam mengharamkan khamr, dan ini dirasakan sebagian besar mu'allaf dari kalangan orang-orang di luar negeri, baik itu di mana, di barat gitu ya, di Amerika, di Eropa, di Jepang, Korea, Cina gitu ya, yang mana mereka sehari-hari, kehidupan mereka sehari-hari minum khamr. Ya. Minum khamr di sana tuh kayak kita minum teh manis Pak. Ya. Sehari-hari ada. Kalau belanja bulanan itu pasti ada khamrnya. Karena mereka bertanya-tanya, apa bahkan terheran-heran melihat orang-orang Islam. Kamu enggak minum khamr? Kalau kita di sini heran melihat orang minum khamr ya Pak. Kalau di sana orang heran melihat orang Muslim enggak mau minum khamr. Saya pernah lihat sebuah video pendek gitu ya, yang menggambarkan atau menceritakan tentang reaksi seorang ketika reaksi teman-teman dari satu orang mu'alaf yang mengabarkan dia masuk Islam. Jadi dia bikin video gitu ya pendek bersama teman-temannya, terus mengumumkan ke teman-temannya dia masuk Islam. Kalau nggak salah ini orang Jepang, kalau nggak orang Korea. Dia kabarkan, saya masuk Islam katanya. Mereka herannya bukan karena masuk Islamnya, bukan karena beda agamanya, berubah agamanya, bukan. Yang mereka herankan dua hal. Yang pertama katanya, bukannya Islam itu melarang pemeluknya makan babi? Ya betul. Emang kamu bisa nggak makan babi? Nah, pertanyaannya begitu. Karena orang-orang sana daging babi itu kalau kayak kita apa? Daging ayam gitu ya. Makanan sehari-hari, bahkan mungkin lebih banyak makan babi daripada makan ayam. Ini pertanyaan pertama, kekagetan pertama. Terus ada lagi yang nyeletuk.
Terus kamu gak akan minum khamr lagi gitu. Iya, Islam melarang. Keheranan mereka. Karena kan khamr itu salah satu minuman yang mereka minum saat kedinginan ya. Menghilangkan rasa dingin katanya. Keheranan. Ya. Maka ketika mendengar hadis ini, mendengar syariat diharamkannya khamr ini, orang-orang yang biasa minum khamr pasti akan kelimpungan, pasti akan keberatan. Sama halnya dengan orang yang apa? Kelimpungan, ya, keberatan. Ketika mendengar ternyata rokok itu hukumnya haram. Betul nggak? Ya. Sebagian orang yang emang nggak biasa merokok ya, dengar rokok itu haram loh, menurut para ulama, fatwa ulama, hukumnya haram. Ya. Para ulama 4 mazhab mengatakan haram. MUI mengatakan haram. Ya. Hanya sebagian ulama kecil di Indonesia yang mengatakan makruh hukumnya. Apa yang dirasakan? Wah, masa sih rokok haram? Ya, gitu. Kelimpungan. Merasa keberatan dengan hukum tersebut. Kenapa? Karena memang hari-hari nggak bisa lepas dari rokok. Saya kalau nggak ngerokok, mulut saya pahit. Padahal kalau kita coba rokok apa? Yang pahit mulut kita gitu ya kalau habis merokok. Jadi merasa berat. Nah, ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu akan membuat dirinya lebih ringan meninggalkan. Karena dia tahu ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena sebab takut kepada Allah, apa yang akan didapatkan? Mendapatkan balasan yang lebih baik. Mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita akan benar-benar ya kuat, bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan tersebut karena tahu bahwa Allah sudah siapkan balasan yang lebih baik saat kita meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-thamin, yang ke-8, masyhadul ma'iyyah. Yang ke-8 dari kiat-kiat meninggalkan dosa dan kemaksiatan, yang kata beliau yaitu menumbuhkan perasaan ma'iyyah, kebersamaan. Wa hiya naw'an, yang mana kebersamaan ini ada 2 macam. Ma'iyyatun 'ammah wa ma'iyyatun khassah. Kebersamaan yang pertama yaitu kebersamaan secara umum, dan yang kedua kebersamaan secara khusus. Fal 'amatu, adapun kebersamaan yang umum adalah berupa ittila'ur Rabbi ta'ala alaih. Meyakini bahwa Allah memperhatikan segala tindak tanduknya. Wa kaunuhu bi'ain, dan meyakini bahwa segala keadaannya, segala posisinya, segala tindak tanduknya itu berada di bawah pandangan Allah. Artinya Allah memandangnya, Allah melihatnya. La takhfa alaihi haluhu. Keadaannya tidak bisa tersembunyi sama sekali dari pandangan Allah. Waqad taqaddam wal maqsud huna al ma'iyyah al khass. Dan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini ma'iyah yang khusus. Kalau ma'iyah yang umum yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan, melihat, mengawasi segala tindak tanduk perbuatan kita. Semua makhluk tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Nah, ini bentuk apa? Kebersamaan Allah. Jadi bersamanya Allah itu dari sisi apa? Ilmunya, pengawasannya. Bukan dari sisi fisiknya. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Ilmunya meliputi kalian. Pandangannya, penglihatannya, melihat seluruh tindak tanduk kalian. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Pendengarannya, mendengar seluruh ucapan kalian. Bahkan segala yang terbetik dalam hati pun terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah Allah yang umum.
Adapun ma'iyah Allah yang khusus, kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan hanya khusus kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Di antaranya firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah berikan bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang sabar, hanya bagi orang-orang pilihan saja. Demikian pula firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Juga firman Allah, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, berbuat kebaikan. Fahadhil ma'iyyatul khassa khairun lahu wa anfa' fi dunyahu wa akhirati. Maka ma'iyah yang khusus ini sangat bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih baik baginya dan lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Min qada'i wa tarihi wa naili syahwatihi 'ala tamam. Ya. Jadi ma'iyah yang khusus ini lebih baik dan lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat dari apa? Dari melakukan segala apa yang diinginkan. Ya. Ketika menghasratkan sesuatu, maka kebersamaan Allah ini sangat bermanfaat, sangat memberikan pengaruh baginya. Tadi ketika ingin melakukan kebaikan, kebersamaan Allah akan menjadi faktor pendorong terbesar sehingga dia akan termotivasi sungguh-sungguh benar-benar melakukan kebajikan tersebut. Sebaliknya, ketika berhasrat ingin melakukan keburukan pun, ketika dia ingat bahwa Allah bersamanya, maka itu juga faktor pendorong yang menahan dirinya, faktor penahan yang terbesar yang bisa menahan dirinya dari melakukan dosa yang diinginkan tersebut. Dari syahwat yang dihasratkan tersebut secara sempurna. Min awalil umur ila akhir. Mulai dari awal usia, awal kehidupan sampai nanti di akhir. Fa kaifa yu'thir 'alaiha ladzata munaghasah munakkadah fi muddatin yasir minal umur. Maka ya, dia akan berpikir bagaimana ma'iyah Allah ini, kebersamaan Allah ini bisa memberikan efek terhadap kelezatan dari hidup yang sulit, kelezatan dari kehidupan yang sukar di masa yang terbatas dalam umurnya. Inilah sifat apa? Sifat kenikmatan dunia, jemaah. Sifat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia itu sukar, sulit, jemaah. Kenapa bisa sulit? Karena kalau kita ingin sesuatu harus berupaya. Misalkan kita pengen makan apel, gimana kita bisa makan apel? Harus pertama apa? Beli dulu. Gak mungkin tiba-tiba ada, gitu ya. Harus berusaha dulu, harus berupaya dulu. Beli apel. Setelah beli apel, apakah bisa langsung dimakan? Enggak. Dicuci dulu. Setelah itu bisa dimakan? Enggak juga. Apa yang dilakukan? Dikupas dulu, dipotong dulu, gitu ya. Baru bisa dinikmati. Dan rasanya pun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mengharapkan rasa manis, ya, lembut, tapi ternyata buahnya masih mengkal, belum matang sempurna. Akhirnya keras, ya, rasanya agak kecut. Rasanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Ini kehidupan dunia aja, dan terbatas juga. Ya. Maka harus ada usaha. Hidup di dunia itu hidup yang susah. Kalau disuruh milih, lebih baik segera meninggalkan dunia ini dan bisa segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh milih, lebih baik segera mati saja. Karena hidup di dunia itu sangat susah. Hidup di dunia itu susah. Perlu perjuangan, perlu usaha besar. Beda dengan di akhirat. Mau apel, jangankan beli dulu, nggak usah beli, langsung datang, langsung terhidang, langsung bisa dikonsumsi. Nggak perlu repot-repot manjat pohon dulu, langsung datang, buahnya itu yang langsung datang. Baru berhasrat, jemaah. Baru mau, belum ngomong, belum berbicara, belum mengutarakan keinginannya. Baru berhasrat, baru ingin apel, langsung ada. Ini nikmat dunia, ini nikmat surga. Beda dengan di dunia. Makanya sekali lagi, kalau boleh memilih,
maka pasti akan lebih memilih kehidupan. Mending langsung ke. Kalau boleh memilih, kenapa dulu Nabi Adam malah keluar dari surga, diusir dari surga? Akhirnya kita sebagai anak cucunya malah harus hidup susah dulu di dunia untuk bisa mendapatkan surga kampung halaman kita. Maka itu perkara tersebut jemaah akan benar-benar membantu kita untuk bisa menjauhi perkara-perkara buruk di dunia dan bisa menghadapi serta sabar menghadapi kehidupan apa? Kehidupan di dunia. Nah, inilah ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, ma'iyah yang khusus. Ya. Maka ma'iyah yang khusus ini, fal 'abdu idza da'athu nafsuhu ilal ma'siyah fa sabara 'anha wa jahada hawah fa innahu sayafuzu bi hadhihi al-ma'iyatil khassah. Maka seorang hamba kalau jiwanya memerintahkan kepada dosa, kepada kemaksiatan, kemudian dia bersabar darinya. Dia berusaha melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya, maka sungguh dia akan berhasil, dia akan sukses karena sebab ma'iyah ini, kebersamaan dengan Allah yang khusus ini. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, dia bersabar di atasnya, maka ma'iyah Allah bersamanya ini juga akan sangat memberikan manfaat baginya. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Wa min syawahidi hadhil ma'iyyah al-khassah, dan ya, dalil dari ma'iyah yang khusus ini adalah kisah tentang 3 orang yang kehujanan gitu ya, yang terpaksa bermalam di sebuah gua. 3 orang melakukan perjalanan, kemudian terpaksa dia harus bermalam di sebuah gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh, merosot dan menutupi pintu atau mulut dari gua tersebut. Ya. Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum." Sesungguhnya kalian tidak bisa selamat, tidak bisa keluar dari gua yang tertutup batu besar ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Nah, ini salah satu dalil kata para ulama tentang bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh saat berdoa. Menjadikan amal soleh sebagai wasilah. Kita sebut amal soleh kita di hadapan Allah agar kita diberikan apa yang kita inginkan. Maka salah satu di antara mereka, karena kita sedang membicarakan tentang meninggalkan dosa, dari 3 orang ini, yang 2 menyebutkan amal solehnya, yang ketiga menyebutkan tentang dosanya. Ya. Salah seorang di antara mereka berkata, Allahumma kuntu li bintu ammin. Ya Allah, aku punya putri dari paman. Putri dari paman siapa? Sepupu. Aku punya sepupu. Kanat ahabban nas ilai. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Fa'aradtuha an nafsiha, dan aku menginginkan, sangat menginginkan dirinya. Famtana'at minni, tapi dia enggak mau. Ditolak. Ditolak sama orang yang dia cintai. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai datang 1 tahun yang sangat berat baginya. Dia kesusahan di tahun tersebut. Faja'atni, maka dia datang kepadaku. Fa'atoituha 20 wa mi'ah dinar. Maka aku pun beri dia uang sebanyak 120 dinar. Nah, cuma 120. Coba dikonversi. 1 dinar berapa, Pak? 1 dinar berapa emas? Kalau yang 22 karat, kalau sekarang ya, 1 dinar itu sekitar 4,25. 4 gram seperempat. 4,25 gram. 1 gram sekarang berapa harganya? Ya? Logam mulia 1 juta sekarang. Logam mulia 1 juta ya. 1 gram 1 juta. Berarti 1 dinar berapa? Dikali aja. 4.250.000. Ini 1 dinar. Dikali 120. Banyak kan. Ratusan juta. Ya dia kasih ratusan juta. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Aku beri 120 dinar untuk apa? Agar aku bisa mendapatkan dirinya. Agar aku bisa berzina dengannya. Ya.
Fafa'alat, maka dia pun melakukannya. Dia pun melakukannya. Hatta idza qadirtu 'alaiha, sampai aku sudah bisa menaklukkannya, qalat la uhillu laka an tafuddal khatima illa bihaqqi. Maka si wanita ini ketika dia sudah siap ya menerjang gitu ya, menerkam, maka wanita ini berkata, sungguh aku tidak halalkan bagi engkau untuk memecahkan cincin kecuali dengan haknya. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Maka kata Nabi, orang tersebut berkata, aku pun meninggalkan perbuatan dosa itu karena takut dosa. Meninggalkan perbuatan itu karena takut dosa. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilai. Maka aku pun berpaling darinya padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab alladzi a'taituha, dan aku pun meninggalkan emas yang aku berikan tadi. Kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku dahulu melakukannya karena mengharapkan wajahmu, karena ikhlas, meninggalkan dosa karena ikhlas, meninggalkan dosa karena engkau ya Allah, maka lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Fanfarajat as-sakhratu, maka batu besar itu pun bergerak dan mereka pun bisa selamat dari tempat tersebut. Fahada, maka orang ini taraka fi'lal fahisyah allati tahayyat lahu asbabuha. Orang ini jamaah, dia meninggalkan dosa, kemaksiatan, padahal dia sudah memiliki semua sebab-sebab yang bisa membantunya melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut. Wanita tersebut sudah takluk, ya, tinggal diselesaikan olehnya. Ya, dia sudah mengeluarkan uang, sudah berada di posisi yang bisa melakukan dosa tersebut, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fakana Allahu ma'ahu, maka Allah bersamanya, bihifdhihi wa ri'ayatihi, yaitu dengan perlindungannya, pemeliharaannya. Wa anjahu subhanahu wa ta'ala minal halak fil ghar. Dan kemudian akhirnya Allah selamatkan dia dari binasa di dalam gua yang tertutup tadi. Ya, ini secara akal tidak masuk akal. Kok bisa batu itu bergerak sendiri? Namun ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Kekuasaan Allah lah yang melakukan itu, yang berkuasa untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Nah, inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dua poin yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi apa? Meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik, balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ketika kita tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, yaitu tanamkan kebersamaan ya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, baik kebersamaan yang umum, yaitu Allah memperhatikan kita, melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita. Demikian pula kebersamaan yang khusus, yaitu Allah berikan pertolongan, Allah berikan pemeliharaan dan penjagaan bagi hamba-hamba khususnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala macam dosa dan kemaksiatan, yang akhirnya kita akan berbahagia dengan hal tersebut saat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang kita bahas ya, karena sudah cukup siang. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan dulu untuk bisa ditanyakan dan didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.